Dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan arus balik Lebaran, kami akan rangkum informasi terkini seputar pelaksanaan mudik yang tahun ini menjadi tahun pertama kita untuk melaksanakan arus mudik dan balik usai status PPKM disebut secara resmi. Liputan kami bisa menjadi referensi Anda untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan sehingga persiapan arus balik Anda tentunya bisa lebih maksimal. Inilah Monitor Mudik bersama saya Soza Hutapea. Kita jaga semangat silaturahmi di tahun ini. Pemirsa, hingga pukul 12 siang ini sebanyak 14.000 kendaraan bergerak menuju ke arah Jakarta dari gerbang tol Kalikangkung. Sementara itu arus balik di Pelabuhan Merak pada malam ini terpantau landai. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN, ada rekan Reida Pulpi dari gerbang tol Kalikangkung dan Arneta Butar-Butar dari Pelabuhan Merak. Kita akan menuju ke rekan Pulpi terlebih dahulu. Selamat malam Pulpi, bagaimana kondisi di gerbang tol Kalikangkung pada arus balik Lebaran malam ini? Selamat malam Soza, kita jaga semangat silaturahmi. Pada malam hari ini gerbang tol Kalikangkung tampaknya ramai lancar. Kalau kita lihat dari data pukul 4 sore sampai 6 sore tadi sebanyak 5.554 kendaraan melewati gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah Jakarta. Angka ini justru menurun kalau kita bandingkan dengan pagi hari, ini rata-rata justru 6.500 kendaraan. Tapi kalau kita bandingkan dengan kemarin pada tanggal 28 April memang terjadi peningkatan. Kemudian tadi sekitar pukul 7 malam kami mendapatkan informasi dari Humas Polda Jawa Tengah bahwa rencananya one way ini akan diberlakukan dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung pada malam hari ini. Pada pukul 7 tadi kami diinformasikan bahwa akan dilakukan sterilisasi. Namun ketika kami melihat kondisi di lapangan saat ini tampaknya kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Surabaya ini masih dapat melalui gerbang tol Kalikangkung. Kemudian kami juga masih belum melihat adanya sterilisasi di gerbang tol Kalikangkung itu sendiri. Kemungkinan untuk sterilisasi ini memang masih dilakukan di sejumlah gerbang tol lainnya. Kemudian kalau kita perhatikan pada malam hari ini, Soza dan pemirsa, untuk kendaraan memang didominasi oleh kendaraan pribadi yang membawa bagasi di atasnya sehingga dapat diindikasikan bahwa itu adalah pemudik yang kembali ke wilayah Jakarta maupun Jawa Barat. Kemudian bus per penumpang yang kalau kami lihat ini berisikan penumpang yang penuh sehingga dari pihak Jasa Marga dan juga Polda Jawa Tengah ini sudah menyiapkan sejumlah skenario apabila terjadi lonjakan arus balik Lebaran 2023 yang memang diprediksi akan terjadi puncaknya pada akhir pekan ini. Kami perhatikan sejak tadi siang untuk semua gardu pembayaran ini dibuka, kemudian petugas atau personil Jasa Marga juga disiagakan untuk membantu para pemudik melakukan tap-in di gerbang tol Kalikangkung untuk mencegah terjadinya arus atau terjadinya antrian yang panjang. Karena di gerbang tol Kalikangkung ini dari arah Surabaya menuju Jakarta tidak ada pembayaran atau transaksi, hanya dilakukan tap-in saja. Nanti para pengendara ataupun pemudik ini akan melakukan pembayaran di gerbang tol tempat mereka keluar. Sementara untuk sejumlah titik-titik yang rawan kemacetan seperti di rest area, tadi disebutkan bahwa rest area di area Kendal ini diberlakukan kontraflow karena memang tadi sore sempat cukup padat. Ini merupakan informasi dari pihak Polda Jawa Tengah. Kemudian untuk exit tol, kemudian untuk gerbang tol masuk ini juga sudah disiagakan sejumlah personil dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian untuk mencegah apabila nantinya terjadi antrian maupun tiba-tiba terjadi volume atau lonjakan dari arus pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat. Soza. Baik, terima kasih Pulpi untuk laporan langsung Anda dari Kalikangkung. Kita menuju ke Merak. Pemirsa, ada rekan Arneta Butar-Butar. Selamat malam Arneta, bagaimana pantauan situasi terkini di tempat Anda melaporkan?
Ya, selamat malam Soza dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Pelabuhan Merak, di tempat saat ini kami sedang berada, yang bisa kami gambarkan adalah situasi yang menyeberang dari pemudik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa terpantau masih lengang karena dari siang hingga menuju malam. Saat ini untuk volume kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak terpantau masih terbilang ramai lancar lantaran volume kendaraan yang tidak begitu terlalu banyak. Untuk lalu lintas di sekitar Pelabuhan Merak tidak ada terjadi kepadatan atau tidak ada penumpukan kendaraan, karena meskipun dari ASDP sendiri memberikan data kalau sudah ada 39 unit kapal yang beroperasi, nampaknya terjadi penurunan dari volume penyeberang, yakni untuk hari ini, untuk volume penyeberang sendiri ada 19.000 kendaraan atau turun 32% kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di periodisasi yang sama. Dan untuk penumpang sendiri hanya mencapai 90.000 atau turun 27% kalau dibandingkan dengan periode tahun lalu dalam rentang waktu yang sama. Dan memang baik di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, jumlah pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak terpantau masih lengang, dan hanya di jam-jam tertentu saja ada kepadatan dari kendaraan dari bongkar muatan kapal. Namun untuk kepadatan sendiri tidak sempat terjadi karena begitu kendaraan keluar dari kapal langsung terurai menuju jalan raya. Dan meski ASDP sendiri memprediksi bahwa besok dan hari Senin nanti adalah gelombang kedua dari arus balik mudik, namun untuk kondisi yang bisa kami laporkan di Pelabuhan Merak sendiri masih belum begitu ramai. Artinya untuk puncak tersebut akan terus kami pantau besok jika nanti memang masih ada peningkatan sendiri. Dan memang ASDP sendiri memprediksi bahwa di besok dan di hari Senin akan menjadi puncak gelombang kedua dari arus balik. Dan untuk kendaraan bermotor sendiri akan dilayani pada tanggal hari ini dan besok di Pelabuhan Ciwandan. Kembali ke studio, Soza. Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada rekan Reida Pulpi, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pada akhir pekan ini diprediksi menjadi gelombang kedua arus balik di jalur selatan Jawa Barat. Arus lalu lintas di jalur Nagrek terpantau ramai lancar, didominasi pemudik menggunakan sepeda motor. Hingga Sabtu siang, sebanyak 22.500 sepeda motor yang tercatat melintasi jalur Nagrek dari Garut dan Tasikmalaya menuju ke Bandung dan Jakarta. Kondisi ini diperkirakan akan menjadi gelombang kedua arus balik pemudik hingga hari Minggu tanggal 30 April 2023. Namun arus balik kali ini diprediksi tidak akan sepadat dari gelombang pertama karena hanya menyisakan sebagian kecil pemudik yang belum melakukan perjalanan balik. Aparat kepolisian tetap mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan dengan melakukan rekayasa pengalihan arus atau one way di titik-titik rawan seperti arah Limbangan dan Kadungora. Akibat cuaca buruk, hujan disertai dengan angin kencang, aktivitas penyeberangan kapal di jalur penyeberangan Jawa Bali di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur tutup sementara. Hujan deras membuat jarak pandang para nahkoda hanya sebatas 100 meter, membuat aktivitas penyeberangan kapal ditutup untuk sementara waktu. Penutupan penyeberangan Jawa Bali dimulai pada 13.41 waktu Indonesia Barat dan akan kembali dibuka jika cuaca membaik dan aman bagi pelayaran. Pihak Koordinator Satuan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk menerapkan sistem menunda pemberangkatan kapal jika cuaca terus memburuk. Aktivitas arus balik di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi hingga kini tergolong ramai lancar dari kedua arahnya. Dari arah Jawa menuju ke Bali masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pribadi. Dan pemirsa, harus diingatkan ke diri kita sendiri bahwa tujuan mudik adalah untuk menumbuhkan semangat silaturahmi. Dengan perhitungan yang matang, tentu saja Anda bisa mewaspadai kepadatan arus balik. Dan informasi terkait dengan arus balik akan terus kami hadirkan untuk Anda selama 24 jam di Metro TV. Sekian Monitor Mudik kali ini, sampai jumpa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh